Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mewawancarai beberapa masyarakat tentang manuskrip naskah atau naskah kuno. Tahu tentang naskah kuno? Sepengetahuan Ibu, kalau naskah kuno itu naskah yang dibuat oleh orang zaman dulu, dan naskah ini berumur di atas 50 tahun baru dikatakan itu naskah kuno. Manfaat dari naskah kuno ini yaitu tadi untuk menyampaikan sesuatu secara tidak langsung, secara kiasan bisa dituliskan di naskah di naskah itu. Terus untuk mencatat satu kejadian yang terjadi pada saat itu berupa nasihat, bisa juga dibuat di naskah kuno. Ya seperti itulah yang kehidupan mereka di zaman itu. Kalau di Riau ini biasanya kalau untuk penyimpanan naskah kuno itu biasanya di museum. Kalau Ibu tahu di Museum Shangri-La Utama. Kalau manuskrip di Nusantara ada di luar negeri, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tentu kita seperti yang pernah kejadian waktu itu ada teman Ibu, dia pergi ke Malaysia. Di Malaysia tuh dia menemukan banyak naskah-naskah kuno. Jadi waktu dia ke sana itu yang dia katakan itu banyak naskah-naskah kuno kita itu yang terdapat di luar negeri, seperti di Malaysia dan juga Belanda. Jadi waktu pernah teman Ibu itu ke Malaysia, dia ingin tahu, membaca dan mempelajari isi dari naskah kuno. Kalau memungkinkan, diminta lagi untuk dikembalikan ke Indonesia. Tapi ada sebagian yang dikembalikan, ada sebagian yang tidak. Kalau yang dari Belanda tuh ada yang dikembalikan, ada juga yang enggak. Ya, kalau pendapat Bapak, kalau bagaimana apanya itu, kalau mereka Bapak sukses. Kesimpulannya biarkan aja lah ya Pak, Ya. naskah itu di sana. Naskah yang ada di luar negeri, padahal kan kita yang bikin. Lebih bagus, semakin bisa disebarkan lebih banyak, semakin bagus juga, bisa dibaca selain lain. Apakah kakak tahu tentang manuskrip atau naskah kuno? Tahu. Apa manfaatnya, Kak? Manfaatnya banyak. Salah satunya tuh adalah dari naskah kuno atau manuskrip tuh kita bisa mengetahui sejarah atau ada istiadat ataupun warisan yang telah lama ditinggalkan. Maksudnya bisa tahu kayak misalnya dari zaman dulu tuh ternyata ada istiadat ini. Jadi kita bisa tahu dari sana. Kalau isinya kakak tahu? Isinya sih bermacam-macam ya. Kalau naskah kuno tuh isinya bermacam-macam. Ada yang tadi tentang sejarah, ada yang isinya tentang surat, ada yang pokoknya bermacam-macam lah. Kakak tahu nggak di mana tempat naskah kuno yang ada di Riau? Kalau di Riau tuh yang saya tahu tuh ada di Kampar. Di Kampar tuh dia ada satu orang kolektor naskah. Jadi di sana tuh dia banyak menyimpan naskah-naskah kuno di zaman kerajaan Sriwijaya. Mulai dari kerajaan Sriwijaya. Jadi dia di sana pokoknya Bapak tuh ada menyimpan naskah, berbagai macam naskah, mulai dari naskah Al-Qur'an, naskah dalam bentuk tulisan tangan dan lain-lain. Terus ada di mana lagi ya? Di Museum Shangri-La Utama kalau nggak salah juga ada tuh. Sama di Masjid Raya Pekanbaru nih juga, di Rohul juga ada. Gitu aja. Kalau manuskrip Nusantara itu lebih banyak di luar negeri, apa pendapat kakak? Kalau misalnya lebih banyak di luar negeri tentunya dilestarikan, dan kalau misalnya punya uang berlebih nih atau gimana, tentunya saya akan pergi ke sana dan membawa beberapa contoh naskah, atau kalau boleh di fotokopi atau di apa namanya? Difoto. Iya, di foto terus nanti dimasukkan ke dalam media digital. Jadi dia dilestarikan gitu, bisa disimpan dan bisa dipelajari juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini gitu. Di Unila lah khususnya, kan ada sastra Melayu. Masya Allah, terima kasih Kak Oni. Yeah. Kami akhiri video kami. Bila ada kata-kata yang salah dan penyampaian yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.